Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semuanya? Alhamdulillah. Kali ini kita akan melanjutkan belajar mengenal nama Allah dan kitabnya. Pada kesempatan kali ini kita akan mengenal kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Kitabullah berasal dari kata dalam bahasa Arab yaitu kitabun, artinya buku. Kitabullah artinya buku Allah, yaitu buku yang bersumber dari wahyu Allah. Dinamakan buku karena bentuknya seperti buku berisi lembaran-lembaran yang di dalamnya tertulis ajaran yang diwahyukan Allah kepada para rasulnya. Dikarenakan berasal dari wahyu Allah, sehingga dinamakan kitab suci. Nama-nama kitab Allah dan Rasulnya. Kitab Allah ada 4. Yang pertama, kitab Taurat yang diwahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam. Ajaran kitab Taurat antara lain yang pertama, mengakui keesaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menghormati ayah dan ibu. Yang ketiga, larangan membunuh sesama manusia, dan yang keempat, larangan mencuri. Yang kedua adalah kitab Zabur yang diwahyukan kepada Nabi Dawud alaihissalam. Isi dari kitab Zabur antara lain: 1. Doa dan zikir. Yang kedua, nasihat, hikmah, dan pedoman berbuat kebaikan. Yang ketiga, ajaran kebenaran. Yang ketiga adalah kitab Injil yang diwahyukan kepada Nabi Isa alaihissalam. Isi dari kitab Injil antara lain adalah 1. Tentang agama atau syariat. Yang kedua, seruan dan ajakan menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga isinya adalah kabar gembira akan datangnya Nabi Muhammad SAW. Kitab yang terakhir adalah kitab Al-Quran, diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Kandungan pokok kitab suci Al-Quran adalah 1. Tauhid, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, meyakini tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Yang kedua, tentang ibadah. Yang ketiga, akhlakul karimah. Dan keempat, tentang fikih. Yang kelima, berisi janji dan ancaman. Yang keenam, berisi kisah-kisah. Anak-anak semuanya, kitab Allah itu membawa ajaran yang terpuji. Tujuan diwahyukannya kitab suci adalah untuk memberikan petunjuk kehidupan. Yang pertama, berperilaku terpuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya antara lain berdoa, sholat, haji, dan sebagainya. Yang kedua, berperilaku terpuji terhadap sesama dalam kehidupan sehari-hari, yaitu sopan santun terhadap sesama, menolong orang lain yang membutuhkan pertolongan kita, dan sebagainya. Yang ketiga, berperilaku terpuji terhadap hewan dan tumbuhan. Contohnya, dengan cara kita merawat hewan dengan baik, memberi makan, menyirami tumbuhan, dan merawat tumbuhan agar bisa tumbuh dengan baik. Yang keempat, berperilaku terpuji terhadap diri sendiri dengan cara menjaga diri kita, menjaga kesehatan, agar kita bisa terus berbuat kebaikan dan beramal soleh, dan menjauhkan diri kita dari berbuat maksiat. Dan yang terakhir, berperilaku terpuji dengan mencintai lingkungan sekitar kita. Baik, itu saja yang bisa Ustadz sampaikan pada kesempatan kali ini. Terus belajar dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.